wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita dapat bermuajahah bertatap muka pada saat ini dan diberi kesehatan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kisah teladan Rasul Ulul Azmi. Baik, di sini para rasul itu adalah manusia biasa yang luar biasa ya. Tapi beda dengan Nabi. Kalau Nabi itu wahyu untuk diri sendiri, adapun Rasul itu wahyu untuk diri sendiri dan untuk umat Rasulullah. Mereka adalah orang-orang yang dipilih Allah menyampaikan pesan-pesannya, yaitu pesan dari Allah melalui malaikat Jibril, kemudian sampai kepada Nabi dan Rasul, disampaikan kepada umatnya. Pemilihan seseorang Rasul merupakan ketentuan Allah. Jadi Allah sendiri yang menentukan siapa yang akan menjadi Rasul dan siapa yang akan menjadi Nabi. Dan Allah tidak akan menjadikan seorang Rasul itu untuk mempengaruhi bahwa dia ditekan untuk menjadi Rasul atau Nabi. Tidak, memang sudah ketentuan Allah memilih dia untuk menjadi Rasul. Di antara Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 5 orang yang istimewa dengan diberi gelar Ulul Azmi, yang artinya orang yang memiliki kesabaran atau keteguhan hati yang tinggi. Adapun yang termasuk Rasul Ulul Azmi adalah, yaitu yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam, kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, ketiga Nabi Musa alaihissalam, keempat Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketabahan dan kesabaran yang ditunjukkan oleh para nabi dan rasul, khususnya Ulul Azmi, sangat jauh berbeda dengan kita. Bahkan Rasulullah pernah menyampaikan bahwa yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang seperti mereka. Ketabahan dan kesabaran para nabi dan rasul tersebut dipengaruhi oleh kekuatan keimanan mereka. Mereka meyakini bahwa apapun bentuk ujian yang diberikan Allah adalah bentuk kasih sayangnya. Kesabaran Nabi Nuh itu dicoba dengan banyaknya kaum yang tidak patuh kepada Nabi Nuh. Kemudian Allah memerintahkan bahwa akan datang banjir bandang yang besar sekali, hingga ujung gunung pun tidak bisa mengelabui daripada genangan air banjir. Setelah itu Allah memerintahkan untuk membuat sebuah perahu kepada Nabi Nuh dan akan mengeluarkan airnya itu dari liang api, atau dalam bahasa Jawa itu luang. Kemudian setelah jadinya sebuah kapal, tenggelamkanlah kaumnya Nabi Nuh. Kemudian kesabaran Nabi Isa, dari kecil sudah diuji, yaitu ibunya. Ibunya itu difitnah bahwa mengandung tanpa ayah, yang artinya dituduh berzina. Kemudian Siti Maryam itu bersumpah, jika anak ini lahir akan kalian saksikan bahwa yang menjadi ayahnya kalian akan tahu. Betul. Kemudian lahirlah Nabi Isa, dan pada saat itu kecil, baru lahir langsung bisa bicara, aku anaknya Maryam tanpa ayah. Kemudian serentak mereka percaya. Nah, dengan mukjizat ini pun Nabi Isa masih dicoba dengan umurnya yang sudah dewasa. Ketika mukjizat itu terlihat oleh orang lain, bisa menghidupkan mayat, bisa menghidupkan burung yang dari tanah, nah, masih ingin menyalib Nabi Isa, hingga ditukarkanlah tubuh Nabi Isa ke Nabi Yudas Iskariot, ke Nabi Isa, dan ruh Nabi Isa diangkat ke langit. Setelah itu selesailah tugasnya Nabi Isa. Kemudian kesabaran Nabi Ibrahim,
banyak sekali Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kaumnya yang tidak kembali kepada Allah, yang menyembah berhala itu banyak, hingga membakar hidup-hidup Nabi Ibrahim. Tapi Allah memberikan mukjizat kepadanya, api itu tidak akan panas dan tetap dingin. Kemudian cobaan lainnya adalah ditinggalnya Siti Hajar Nabi Ibrahim. Kemudian diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Nabi Ismail, yaitu putranya sendiri. Inilah mengajarkan dengan begitu kita untuk berkorban setiap hari raya Idul Adha. Kemudian Nabi Musa, beliau ini dikasih cobaan oleh Allah, yaitu mulai dari kecil sudah diincar oleh Raja Fir'aun, bahwa yang lahir seorang wanita melahirkan laki-laki akan dibunuh. Jadi seluruh jazirah daerah kerajaan Raja Fir'aun itu untuk mencari dan membunuh anak yang laki-laki. Setelah itu ketika dewasa, setelah menjadi rasul, tidak henti-hentinya Raja Fir'aun mengejar-ngejar Nabi Musa untuk membunuhnya, hingga keluarlah mukjizat di situ ketika membawa kaumnya di pinggiran laut. Nah, mukjizat apakah itu? Yaitu tongkat yang ditepukkan 3 kali ke bumi, terbukalah sebuah laut menjadi jembatan untuk menyeberangnya Nabi Musa dan kaumnya. Setelah itu diseberang dan Raja Fir'aun itu di tengah laut, maka ditepukkanlah 3 kali ke bumi tongkat itu, dan Raja Fir'aun dan kaumnya tenggelam seketika itu. Dan kesabaran Nabi Muhammad juga, banyak sekali kesabaran yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Salah satunya ketika kaum kafirin yang zalim, munafik itu mencaci dan melukai Rasulullah SAW, ada penawaran dari seorang malaikat kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana jika gunung Uhud ini kuangkat dan kubalikkan kepada kaum kafirin, kaum yang zalim itu?" Apa kata Rasulullah? "Tidak, jangan. Barangkali nanti anak cucunya atau cucu-cucunya nanti menjadi kaum muslimin." Itulah kesabaran Nabi Muhammad SAW. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga banyak manfaat, dan apabila ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.